Hey guys, welcome back. Di video hari ini sesuai judulnya dan seperti biasanya aku bakal ngasih tahu barang-barang apa aja yang aku suka di bulan yang lalu, yaitu bulan Oktober. Dan hari ini barangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 barang. Jadi langsung aja kita mulai dari barang yang pertama, yaitu makeup dulu kali ya. Yang pertama, makeup yang lagi gue suka banget, yaitu ini Magic Makeover QQ Cream dari La Sol. Ini bener-bener natural banget, bener-bener aku pakai hampir setiap kali bikin video atau lagi pergi-pergi, karena bener-bener gak ada orang yang notice aku pakai makeup kalau misalnya pakai ini. Karena bener-bener senatural itu, gak ninggalin white cast sama sekali, meskipun dia ada SPF 50 per PA+++. Kan kalau biasanya foundation atau BB cream yang ada SPF-nya itu cenderung bisa ngasih kayak flashback atau kayak white cast gitu. Ini sama sekali enggak. Jadi kalau misalnya di foto bener-bener natural banget gitu. Nggak kayak, gimana sih? Nggak kayak ada flashback atau muka kita langsung putih mendadak gitu. Benar-benar aku suka banget. Udah gitu dia dipakai lama pun nggak nge-crack di bagian smile lines gitu. Biasanya kan kalau misalnya makeup di bagian sini tuh udah paling rawan banget gitu lah ya, kelihatan. Jadi tiap berapa menit kita harus tap-tap sebelah sininya. Tapi ini nggak sama sekali. Udah gitu dia semakin keringetan, semakin bagus gitu, semakin natural. Tapi coveragenya itu nggak berkurang. Jadi finishnya akan semakin glowing dan akan semakin nyatu dengan kulit gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian pengen dapetin finish itu secara cepet gitu, kalian bisa set mukanya pakai setting spray. Tapi kalau misalnya kalian mau nunggu agak lama sampai nunggu keringetan gitu, itu keduanya fine-fine aja gitu. Bener-bener works banget sama si QQ Cream ini. Jadi aku bener-bener rekomen banget. Tapi sayangnya dia cuma punya 2 shade, yang light sama apalagi gitu, satu lagi yang lebih terang gitu. Jadi ini pilihan shade-nya bener-bener sedikit banget. Dan kalian kalau misalnya punya kulit lebih gelap dari gua nggak bisa pakai si QQ Cream ini. Tapi kalau misalnya lebih terang atau sama, gue sangat menyarankan produk ini karena ini bener-bener bagus banget gitu. Gue sih berharap si La Sol ini bakal ngeluarin shade-shade yang lebih ke tan gitu. Jadi buat teman-teman yang punya kulit sawo matang itu masih bisa pakai si merek ini karena ini bener-bener bagus banget sumpah. Selanjutnya, karena tadi makeup cuma satu yang gue suka di bulan Oktober, sekarang kita beralih ke skincare. Kita mulai dulu dari toner. Toner yang gue suka di bulan Oktober kemarin itu adalah dari Alshi, yaitu Alshi Acne Care Face Toner. Sebenarnya produknya si Alshi ini gue udah cobain dari seminggu sebelum dia launching, tapi gue baru bisa bahas sekarang karena waktu itu gue coba sempet terjadi ketidakcocokan gitu, dan gue udah tahu yang mana yang nggak cocok, yang mana yang cocok. Nah, salah satu yang cocok adalah si face tonernya ini. Kandungan aktifnya yang dia pakai di sini ada Centella asiatica, terus ada ekstrak jeruk mandarin, sama ada BHA. Nah, karena toner yang biasa gue pakai pas gue lagi jerawatan itu udah habis gitu, makanya gue beralih ke dia, dan ternyata dia juga ngebantu untuk beresin masalah jerawat gitu loh. Dan yang gue suka lagi, dia ini bentuknya tuh spray gitu, jadi bener-bener enak banget lah untuk di aplikasikan gitu, nggak perlu diinin ke tangan, jadi langsung spray aja. Biasa gue pakai sekitar 5-6 spray, udah gitu di tap-tap. Dan wanginya itu dia agak kayak wangi nostalgic gitu loh. Ada tercium wangi jeruk citrus gitu ya, tapi ada sedikit wangi nostalgic yang kayak skincare zaman dulu gitu loh. Makanya gue agak sedikit nge-recall gitu, tapi nggak dapet gitu loh. Pokoknya ini baunya agak-agak nostalgic gitu loh. Terus si toner ini tuh bener-bener ringan banget, jadi gue sangat menyarankan buat teman-teman yang punya kulit normal to oily bisa banget pakai ini. Tapi buat kalian yang punya normal to dry, itu bisa dipakai 2-3 layer, karena biasa gue juga layer ini supaya bisa dapat hidrasi yang cukup gitu. Selanjutnya dari toner kita beralih ke serum. Nah, serum yang gue suka di bulan Oktober kemarin, salah satunya yang pertama ini ada dari Roju Kiss Korean Serum Tea Tree Bija. Ini yang warna hijau Tosca gini. Bener kan ya? Gue nggak buta warna kan? Jadi ini kalian bisa dapetin seharga 15.000 apa 20 ribuan gitu di Sosiola. Karena dia baru masuk ke Sosiola gitu ya. Dan gue udah sempet cobain ini. Ini tuh bisa kalian habiskan satu sachet ini dalam waktu sekitar 2-3 minggu gitu, tergantung pemakaian kalian gitu ya. Nah, yang gue suka dari si serum ini, pertama, dari wanginya itu dia bener-bener kayak wangi-wangi, gimana sih? Citrusy, terus kayak asam-asam fresh gitu. Ini bener-bener enak banget gitu. Udah gitu, begitu di-apply, dia agak kayak ada sensasi dingin-dingin sedikit gitu. Dan dia nih bener-bener ngebantu banget untuk
ngatasin masalah jerawat. Kalau misalnya gue ada jerawat yang gede-gede itu, begitu ditotolin ini sekitar 3-4 hari itu udah beres. Sisa beresin bekas jerawatnya aja, karena dia ini lebih fokus untuk mengatasi jerawatnya, bukan mengatasi bekas jerawatnya gitu. Jadi kalau misalnya untuk bekas jerawatnya kalian harus pakai produk yang lain lagi. Tapi overall ini worth it banget, dan ini travel friendly banget, bener-bener tipis banget. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa-bawa di tas atau ada kayak staycation mendadak gitu yang kalian nggak mau bawa banyak-banyak barang, kalian bisa selipin si serum ini ke pouch kalian atau ke tas kalian gitu. Selanjutnya serum kedua yang gue suka di bulan Oktober kemarin, ini dari Trueave yang vitamin C and Ceramide Brightening Serum. Meskipun namanya brightening serum, kemarin gue tuh sempet nekat. Padahal gue tahu kulit gue ini nggak bisa kena vitamin C pas lagi jerawatan gitu. Tapi gue sempet nekat karena dia ada kandungan ceramide-nya juga gitu kan ya. Gue pikir, aduh, gue ini jerawat karena apa sih? Kok nggak sembuh-sembuh gitu? Kalian masih bisa lihat lah bekas jerawatnya di sebelah sini gitu. Masih agak hitam-hitam manja gitu ya. Gue pakai ini kemarin tuh. Dan ternyata dia tidak ngebuat jerawat gue meradang seperti vitamin C serum lainnya gitu lah. Dan yang gue suka lagi, dia ini teksturnya bener-bener kental, yang kental banget gitu. Jadi hydratingnya tuh bener-bener super enak banget, kelihatan gak sih? Begitu diratain tuh hydratingnya bener-bener enak banget gitu loh, kayak lembab banget. Jadi buat teman-teman yang punya kulit normal to dry atau yang nggak terlalu oily masih bisa pakai ini. Pokoknya ini bener-bener favorit gue banget. Udah gitu wanginya juga gue bener-bener suka banget. Kayak gimana sih? Jujur wanginya kayak skincare emak gue gitu, kayak wangi Pond's gitu, cuma lebih elevate lagi, kayak lebih mahal sedikit gitu loh. Cuma base-nya tuh kayak wangi-wangi Pond's gitu. Apa sih gue ngomongnya? Pokoknya gitulah, wanginya enak banget. Dan efek yang gue rasakan selama pakai si serum ini, dia tuh bener-bener ngebuat kulit kita kayak plump banget. Udah gitu skin barrier pun perlahan mulai terbenahi gitu ya. Dan menurut gue serum-serumnya si Trueave ini dia juga punya kandungan yang super gentle gitu loh. Nggak cuma sih vitamin C dan ceramide ini. Si serum AHA/BHA dari Trueave juga super gentle banget, makanya gue tidak suka. Jadi gue tidak masukin ke monthly favorites gitu. Lanjut, barang yang gue suka di bulan Oktober kemarin, ini eye cream dari Trueave, yaitu Multi Peptide Glycogen Ultimate Eye Gel. Jadi ini tuh eye creamnya Trueave. Nah sebenarnya gue suka si eye cream ini bukan karena dia bisa ngatasin kantong mata hitam gue karena gue sering begadang gitu ya. Tapi yang gue suka dari dia nih, dia tuh bikin daerah mata itu super lembab banget. Udah gitu wanginya ini loh bener-bener. Kenapa sih Trueave wangi produknya semua nggak dibikin kayak si eye cream ini? Karena ini bener-bener wangi yang kayak mewah banget gitu. Bener-bener enak banget gitu lah. Udah gitu aplikatornya dia ini kalian bisa pakai untuk pijet-pijet daerah di bawah mata ini. Dan dia selama gue taruh di ruangan kamar gue selalu dingin gitu loh. Jadi nggak perlu dimasukin ke kulkas gitu. Overall yang gue suka dari si eye cream ini, dia bikin daerah bawah mata gue ini super lembab banget. Dan biasanya itu kalau misalnya gue nggak pakai eye cream, terkadang kalau misalnya gue terlalu sering eksfoliasi gitu, daerah bawah mata ini tuh paling sering perih-perih gitu. Dan semenjak gue pakai si eye cream ini, dia tuh nggak ada kejadian kering-kering perih seperti itu lagi gitu. Selanjutnya barang ke-6 yang gue suka di bulan Oktober kemarin, ini face oil dari Bio Beauty Lab yang acne treatment. Aduh, gue udah bener-bener nggak usah ngomong lagi. Ini tuh hampir semua orang suka sama si oilnya Bio Beauty Lab. Dan gue beli pun karena review orang-orang, dan gue ingin membuktikan sendiri apakah bener sebagus itu gitu loh. Dan ternyata dia benar-benar ngebantu banget untuk beresin masalah jerawat. Karena dia nih bukan tipe oil yang gimana sih, bikin komedogenik atau yang malah ngebuat jerawat gitu. Tapi dia nih oilnya tipenya tuh yang light banget, jadi langsung ngeresep bersama skincare lainnya. Jadi tea tree-nya tuh bener-bener langsung bekerja di bagian jerawat kalian gitu. Bahkan gue udah sempet update di Instagram gue, kalau kalian follow Instagram gue gitu, gue udah pernah update di story foto before after setelah pemakaian seminggu. Dan ini setelah sebulan udah habis, bener-bener tidak ada yang tersisa lagi gitu loh. Dan pasti sih gue akan beli lagi gitu. Meskipun harganya menurut gue cukup pricey ya, seukuran face oil gitu. Karena gue udah keburu kenal face oilnya Apple yang harganya bener-bener affordable banget, yang sering gue mix dengan foundation gitu. Begitu kenal si ini tuh bener-bener pertolongan pertama saat lagi jerawatan gitu. Dan uniknya dia, menurut gue pertama kali begitu kalian cium baunya, dia tuh kayak ada bau-bau bumbu Indomie atau kayak bumbu-bumbu mie sedap gitu loh. Terus setelah itu barulah keciuman si tea tree-nya gitu.
Tapi buat yang memang bermasalah banget sama jerawat gitu, kalian bisa banget cobain ini. Kalau misalnya kalian punya kulit yang bener-bener oily banget, yang takut banget untuk pakai face oil gitu, kalian bisa campurin ini ke toner kalian atau ke serum kalian atau ke moisturizer kalian gitu loh. Jadi jangan dipakai sendirian gitu loh. Barang yang terakhir, ini tuh moisturizer tapi gue lupa namanya apa. Pasti nanti ada di sebelah kanan kiri itu. Dan gue ini dapetnya share in jar gitu loh sama temen gue. Karena dia beli sejar besar gitu. Jadi itu bisa dia pindah-pindahin ke jar-jar kecil gini. Dan gue disuruh cobain. Dan ternyata ini tuh menurut gue cocok banget untuk di siang hari. Karena dia teksturnya gel gitu ya. Dan kulit gue kalau di malam hari bener-bener butuh sesuatu yang super thick banget. Kalau ini di siang hari masih kuat ngangkat gitu. Setahu gue main ingredients-nya si moisturizer ini dia tuh dari snail gitu. Jadi memang untuk lebih ke melembabkan, udah gitu yang kayak memperbaiki skin barrier gitu lah ya. Dan selama gue pakai ini dia tuh cukup ngebantu untuk nenangin jerawat-jerawat gue gitu loh. Jadi ya gue super suka banget lah. Tapi untuk dipakai di malam hari dia bener-bener kurang banget. Jadi kulit gue langsung kayak ketarik yang mencari hidrasi gitu. Bahkan gue double pun untuk malam tuh nggak cukup. Jadi gue biasa kalau misalnya malam gue harus terpaksa banget pakai dia, gue akan timpa lagi dengan 2 layer face oil gitu loh. Tapi buat kalian yang punya kulit normal tuh oily atau yang bener-bener oily banget, kalian bisa banget pakai si moisturizer ini. Apalagi kalian yang punya masalah jerawat meradang banget, karena teman gue juga kulitnya oily gitu dan dia memang punya masalah jerawat yang meradang banyak banget di sini, udah gitu di bawah dagu segala macam. Pakai ini jadi mereda gitu loh. Makanya dia langsung merekomendasikan ini ke gue gitu. Oke, segitu aja barang-barang yang gue suka di bulan Oktober kemarin. Gimana menurut kalian? Apakah sudah ada barang yang kalian cobain? Atau ternyata cocok atau nggak cocok? Itu boleh banget komen di bawah dan share pendapat kalian. Thank you so much buat kalian yang udah nonton. Semoga barang-barang yang gue suka di bulan Oktober kemarin bisa banget ngeracunin kalian dan bisa juga ngebantu kalian yang lagi cari skincare untuk mengatasi masalah kulit kalian. Sekali lagi, thank you so much dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!